Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta kita akan belajar tentang letak wilayah negara Indonesia. Sudah siapkah kalian belajar kali ini? Namun sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah menyimak teks bacaan, siswa dapat menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu setelah mengamati gambar peta, siswa dapat menjelaskan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim yang benar. Kita lihat yuk. Simak percakapan Pak Rudi dan Edo. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Bau sekali, Pak. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman sayuran, akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, kita amati yuk. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu memiliki toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek umat beragama. Adapun contohnya di sana. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan
Dan yang ketiga, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menjauhi rasialisme atau membedakan ras dan suku. Nilai-nilai Pancasila yang ketiga yaitu sila ketiga mengandung nilai persatuan, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya, mengikuti upacara sekolah. Kemudian, contoh yang kedua yaitu cinta tanah air. Kemudian contoh yang ketiga adalah rela berkorban. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, di sini contohnya musyawarah, pemilihan kepala desa atau ketua RT atau ketua RW. Kemudian untuk kekeluargaan yang lain adalah hindari pertikaian atau pertengkaran. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Pertama, bersikap adil terhadap sesama, bersikap hemat, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya seperti di samping ya. Kemudian ada hindari suap. Kemudian hemat atau suka menabung. Bagaimana anak-anak Bunda Rizka? Sudahkah kalian mengetahui penerapan nilai-nilai tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu penerapan sila Pancasila adalah cinta tanah air. Agar kita lebih mencintai tanah air Indonesia, mari kita kenal lebih jauh tentang Indonesia. Kali ini akan belajar tentang wilayah Indonesia. Sekarang amatilah peta geografis Indonesia berikut. Berdasarkan peta geografis Indonesia, kalian dapat mengetahui letak geografis dan letak astronomis. Dan tahukah kalian berapa luas wilayah Indonesia? Total luas wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Sedangkan luas lautan Indonesia yaitu 3.273.810 km persegi. Untuk luas daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km persegi. Sedangkan jumlah pulaunya yaitu 17.508 pulau. Karena luas lautan lebih banyak daripada luas daratan, maka wilayah Indonesia dikatakan negara maritim. Sekarang, letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Itu kita lihat ya. Benua Asia, benua Australia, samudra India, dan samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia, batas wilayah Indonesia, yaitu sebelah utara Indonesia dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi oleh Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia, dan sebelah timur dibatasi oleh Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis negara Indonesia. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur.
Letak astronomis Indonesia, itu lihat garisnya ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia dibatasi dengan garis bujur 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya, lihat. Demikian materi dari Bu Rizka. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.